Berikutnya jumlah korban dari aksi pedofilia yang dilakukan oleh guru ngaji di Batang, Jawa Tengah bertambah. Dari hari pertama aduan hanya 5 korban, kini bertambah menjadi 8 korban yang telah melaporkan secara resmi. Sejumlah orang tua warga Proyonanggan, Kecamatan Batang, Jawa Tengah kembali mendatangi Mapolres Batang pada Jumat siang. Kedatangan mereka ingin melaporkan ulah bejat seorang oknum guru ngaji setempat yang telah tega melakukan kekerasan seksual pada belasan anak muridnya. Dan hingga Jumat siang, 8 korban yang melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian. Polisi telah menetapkan M sebagai tersangka. M adalah seorang pemuda yang berusia 28 tahun. Telah diamankan polisi dan tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Di hadapan polisi, tersangka mengakui aksi bejat tersebut. Namun baru 9 korban yang diakuinya. Aksi bejat ini dilakukan di 2 tempat, yakni di wisata Pantai Depok dan di tempat kos milik keluarga tersangka. Pemirsa, kita akan dapatkan informasi perkembangan terbaru mengenai kasus ini akan disampaikan oleh AKP Yorisa Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Batang. Selamat malam Pak Yorisa. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Yorisa, tadi informasi yang kami dapatkan hingga Jumat siang ada pertambahan jumlah pelapor 8 orang. Hingga petang hari ini, adakah pelapor tambahan lagi Pak? Baik, terima kasih. Untuk saat ini, pelapor masih berjumlah 8. Namun ada beberapa korban yang sekiranya hari ini, namun karena belum melakukan visum, kami arahkan untuk visum terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan besok akan ada penambahan sebuah laporan dari korban. Jadi dari awal hari pertama 5 korban, kemudian sampai dengan hari ini 8 korban yang sudah laporan, tidak menutup kemungkinan nanti akan bertambah lagi. Baik, Pak, sudah berapa lama sebenarnya pelaku ini kemudian menerima murid-murid ataupun juga menjadi guru ngaji? Eh, Kami luruskan di sini, jadi untuk tersangka AM ini merupakan tokoh pemuda. Jadi aktif di bidang keagamaan. Salah satunya adalah pemain rebana. Jadi sekali waktu juga ikut membantu anak-anak, terutama warga sekitar untuk mengaji. Namun demikian, dari beberapa warga atau beberapa saksi yang kami mintai keterangan, cenderung tertutup. Jadi tersangka ini cenderung tertutup, kemudian dari tersangka ini merupakan keluarga dari salah satu tokoh agama di wilayah tersebut. Baik, Pak Yorisa, bagaimana kemudian tersangka ini memanipulasi para korbannya? Diajak ke tempatnya atau seperti apa? Dibujuk rayunya seperti apa, Pak? Atau dibohonginya seperti apa caranya? Oke. Antara pelaku dan para korban ini, mereka saling mengenal. Karena pelaku dan korban ini berada atau bertempat tinggal di satu lingkungan. Kemudian modus dari pelaku mendekati para korban, salah satunya adalah mengajak jalan-jalan, kemudian meminjamkan handphonenya untuk bermain game, baru kemudian si tersangka ini memaksa atau membujuk korban sehingga terjadilah kasus pelecehan seksual tersebut. Baik, sebelumnya Pak, tidak ada hal yang mencurigakan yang ditangkap oleh para orang tua korban? Jadi sebelum laporan, ada salah satu orang tua yang menyampaikan bahwa, mohon maaf untuk putranya pada saat buang air besar itu mengalami kesakitan. Begitu ditanya, akhirnya didesak, akhirnya mengakulah korban ini kepada orang tuanya. Kemudian dari keterangan korban juga kepada orang tua, ada beberapa temannya yang juga ikut menjadi korban dengan modus berbeda-beda. Kemudian para orang tua ini kemudian saling komunikasi, kemudian para orang tua ini juga meminta keterangan dari anak-anaknya sehingga akhirnya mereka sepakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Baik, anak-anak ini Pak, rentang usianya berapa Pak? Untuk usia termuda sekitar 6 tahun, usia yang tertua 13 tahun.
dan ini bervariasi, tidak serta-merta dalam satu waktu. Jadi si pelaku ini begitu mendekati si korban, tidak serta-merta langsung mengajak atau melakukan pelecehan tersebut, tapi didekati secara emosional sehingga si korban ini menjadi menurut kepada pelaku, kemudian baru si pelaku melancarkan aksinya. Begitu korban sudah dilakukan pelecehan seksual tersebut, korban dijanjikan akan diberikan jajan atau diberikan semacam makanan atau diajak jalan-jalan. Kemudian setelah itu si pelaku kemudian mencari atau berusaha mendekati warga sekitar yang usianya di bawah umur untuk dilakukan pelecehan dengan modus yang hampir serupa. Baik, Pak Yorisa, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan perkara ini kepada kami. Ini kami harapkan jadi pelajaran juga bagi masyarakat dan semua yang menyaksikan acara ini, mungkin para korban ada yang masih bungkam hingga saat ini. Kami harapkan juga ini bisa mengundang para korban yang selama ini diam untuk bisa melapor kepada pihak kepolisian agar terungkap semuanya. Selamat malam Pak Yorisa, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mbak.